Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu, kita sudah nyampe ke halaman 99 untuk tilawah wafanya. Dan alhamdulillah kita sudah ada di ujung bab 4 Bu ya. Insyaallah nanti di bab 5 kita akan fokus di pembelajaran tajwidnya Bu ya. Sebelum itu kita sekarang akan mempelajari di bab akhir dari bab 4, yaitu tentang fawatihus suwar. Ya, apa itu fawatihus suwar Ibu? Fawatihus suwar itu diambil dari kata fawatih, yaitu jamak dari kata Fatihah. Ya, kalau Fatihah itu artinya pembukaan Bu ya. Seperti surat Al-Fatihah itu pembukaan dari membaca Al-Quran. Jadi fawatih itu artinya pembukaan. Aswar yaitu artinya surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran. Jadi ketika digabung artinya fawatihus suwar yaitu pembukaan surat-surat Al-Quran. Nah, kita akan jumpai di beberapa surat itu terdapat beberapa pembukaan Bu ya. Dan pembukaannya itu bermacam-macam. Ada yang pembukaannya dengan tasbih atau sanjungan. Ada pembukaan dengan alhamdulillah itu juga, dan itu semua pembukaan dari surat-surat Al-Quran Bu ya. Salah satu dari pembukaan tersebut itu ada namanya pembukaan yang menggunakan harful muqatta'ah atau huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah Ibu? Ya, huruf muqatta'ah itu dinamakan huruf muqatta'ah. Muqatta'ah itu terputus-putus. Jadi dari beberapa huruf itu terputus-putus ya Bu ya cara membacanya. Jadi dibaca per huruf. Sebagaimana yang ada di halaman 99 ini. Jadi ini salah satu fawatihus suwar ya Bu ya. Ini semua ini pembukaan yang ada di Quran. Salah satunya fawatihus suwar ini menggunakan huruf muqatta'ah. Dan ini adalah contoh huruf muqatta'ah ya Bu. Dinamakan huruf muqatta'ah karena per huruf. Bacanya juga per huruf nggih Bu nggih, sebagaimana huruf hijaiyah. Tidak disambung. Nggih. Untuk bisa memahami lebih dalam lagi, mungkin kita bisa mencoba Bu ya. Contohnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa Bu ya untuk panjangnya 4-6. Kemudian kita membacanya per huruf sebagaimana ketika kita baca huruf hijaiyah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Ya, ketika kita membaca huruf shad itu belakangnya kita tambahkan dal sukun atau dal mati ya. Shad. Itu nggih Bu nggih. Kemudian selanjutnya ada huruf qaf. Kita ketika mengucapkan huruf qaf itu belakangnya ada fa sukun, qaf. Gitu nggih Bu nggih. Jadi ketika membacanya juga seperti itu. Qaf. Kita panjangkan dulu, kemudian dimatikan atau disukunkan dengan huruf fa. Qaf. Itu nggih Bu. Kemudian selanjutnya ada huruf nun.
ketika kita mengucapkan huruf nun itu di akhir itu ada huruf nun sukun atau nun mati. Nun, ya, nun ketemu nun. Jadi bacanya nun. Jangan lupa dipanjangkan dulu kemudian dimatikan ya Bu ya, atau disukunkan. Nun gitu. Jadi untuk ini shod dan dal mati, kemudian ini qaf dan fa mati, kemudian ini nun dan nun mati. Cara membacanya. Kemudian kita masuk ke yang dua huruf. Jadi huruf harful muqatta'ah itu ada yang satu huruf, kemudian ada yang dua huruf, dan kemudian ada yang 3 huruf, bahkan 4 huruf sampai 5 huruf. Tadi kita membahas yang satu huruf ya Bu ya. Kemudian kita masuk ke yang 2 huruf. Ya. Kalau tandanya seperti ini, berarti panjangnya hanya 2 ketukan Bu ya. Tidak sampai 4 sampai 6. Tanda untuk panjang 4 sampai 6 itu seperti yang ini Bu ya. Kita lanjut cara membacanya sebagaimana huruf hijaiyah. Ini 2 ketukan ya Bu. Hamim. Dan jangan kita tambahkan, biasanya itu kita mendengar itu bacaan ha itu ditambahkan huruf alif. Jadi seakan-akan terdengarnya ha mim gitu. Jadi itu tidak boleh Bu ya. Jadi tetap baca sebagaimana huruf hijaiyahnya. Hamim tanpa ada tambahan di tengah. Kemudian untuk mimnya ini kita matikan atau kita sukunkan dengan huruf mim lagi. Oke, hamim. Kemudian untuk yang 2 huruf lagi ada di surat Yasin Bu ya. Untuk cara bacanya sama seperti yang sebelumnya. Yang pertama 2 ketukan. Yasin. Kemudian selanjutnya 2 huruf lagi, yaitu qasin. Qasin. Bentar Bu. Kemudian untuk yang 2 huruf selesai, kita masuk ke yang 3 huruf. 1, 2, 3. Ada alif, ada lam, ada mim. Nah, di mim ini ada tasydid Bu ya. Jadi ketika membaca huruf lam nanti setelah dipanjangkan itu masuk ke mimnya tidak boleh langsung. Gitu ya Bu ya, contohnya alif lam mim. Jadi masuknya itu bertahap ya Bu ya. Lamnya dipanjangkan dulu, kemudian masuknya juga bertahap. Alif lam mim. Itu ya Bu. Kemudian itu yang 3 huruf, kita masuk ke yang 4 huruf. 1, 2, 3, 4. Alif, lam, mim, dan ro. Sama seperti yang di awal, lamnya ketika masuk ke mim itu tidak boleh langsung Bu ya, harus bertahap. Contohnya alif lam mim ro.
karena ini harokatnya mim Bu ya, jadi mimnya juga panjang 4-6 harokat, ro-nya 2 ketukan saja. Alif lam mim ro. Ro-nya biasanya ya yang kita dengar itu ro ini seakan-akan ada hamzahnya, padahal nggak ada. Cara membaca ro-nya alif lam mim ro. Ro-nya ini jangan sampai bacanya ro. Biasanya seperti itu Bu ya, yang sering kita dengar. Kemudian ini yang 4 huruf. Ini juga 4 huruf. Sama seperti yang di awal ya Bu ya, lam masuk ke mim tidak boleh langsung. Dan kemudian kembali lagi shod. Cara membaca huruf so itu harus dikasih terakhir ada huruf dal sukun atau dal mati ya. Contohnya alif lam mim shod. Jangan lupa tambahan dalnya Bu ya. Alif lam mim shod. Mim yang di awal tadi itu harus ada mim sukunnya ya, jadi dimatikan mim. Mim shod gitu jadinya. Kemudian 3 huruf lagi. Alif lam ro. Jadi kalau kita mengucapkan huruf la itu ada mimnya juga. Jadi huruf la plus mim sukun. Itu nggih Bu nggih. Alif lam ro. Ro-nya 2 ketukan aja Bu ya. Kemudian untuk contoh yang 3 huruf lagi dalam Al-Quran, yaitu ini 2 ketukan, qasim mim. Jadi sin ketika masuk ke mim itu tidak boleh langsung Bu ya. Qasim mim. Jadi sinnya panjangkan dulu, kemudian masuk ke mim secara bertahap. Setiap masuk ke mim bertahap, kemudian memanjangkan huruf mimnya. Itu ya Bu ya. Kemudian ini huruf ain, sin dan qaf. Semuanya ini ketika ain ketemu sin, ain itu bacanya harus ada nun, dimatikan dengan nun atau nun sukun. Sin juga dengan nun sukun, sin mati nun sukun juga. Qaf dengan dimatikan dengan fa sukun sebagaimana yang di sini. Ibu nggih. Ketika nun sukun ketemu sin, maka bacaannya ikhfa. Jadi harus samar. Sama seperti ketika nun sukun ketemu qaf, bacaannya juga ikhfa. Jadi kita harus membacanya samar. Contohnya kita panjangkan dulu ya Bu ya. Ain sin qaf. Itu nggih Bu nggih. Jadi karena dimatikan dengan nun semua ini, maka ketika nun ketemu sin, nun mati ketemu qaf, maka dibaca samar. Nggak boleh langsung. Panjangkan dulu kemudian disamarkan. Ain sin qaf. Gitu nggih Bu.
Kemudian untuk contoh yang 2 huruf lagi, ini hanya 2 ketukan Bu ya panjangnya. Toha. Tapi tidak boleh ditambahkan hamzah di belakang Bu ya. Sebagaimana yang biasanya kita dengar toha. Nah, itu nggak boleh. Jadi tanpa ada apa-apa. Toha. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada 5 huruf. 1, 2, 3, 4, 5. Huruf muqatta'ah dengan 5 huruf. Untuk yang kaf, kita matikan dengan huruf fa juga seperti qaf. Ya, fa sukun. Ha sebagaimana ha, nggak boleh tambah ha ya Bu ya. Ya juga. Ain kita tambahkan huruf nun sukun. Ya, jadi ketika nun sukun ini bertemu dengan shad maka harus samar ya Bu ya. Nanti masuknya ke ikhfa. Shad masuk ditambahkan huruf dal sukun. Kita contohkan ya. Kaf dimatikan fa, ha tetap, ya tetap, ain dimatikan nun sukun, tapi karena bertemu dengan shad maka disamarkan nunnya. Contohnya kaf ha ya ain shad. Saya contohkan lagi. Kaf dimatikan fa Bu ya. Panjangkan dulu. Kaf ha ya ain shad. Tunggu Bu nggih. Untuk tugasnya ya silahkan dicoba satu-satu dengan voice note atau video seperti yang saya contohkan ini, sehingga akan lebih jelas untuk pemahamannya. Syukron dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.